Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Mari kita sama-sama mengawali majelis kita dengan niat dan juga doa yang diajarkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan niat yang kita baca, yang kita niatkan dan juga doa yang kita panjatkan menambah kesempurnaan dari keberkahan yang kita dapatkan dari majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima daripada kita amal kita, doa-doa kita dan apa yang kita minta dan hajatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-mudzakarah wat-tadhkir wal-ifadah wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih subhana ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrabas safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrabas safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrabas safil hani ya wahhab ya ghani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah bima nawahu as-salihun wal 'arifun bima nawa masyayikhuna muallimuna fi din wa salafuna as-salih ajma'in. Al-Fatihah. Inna Allah yaftah alaina futuhal 'arifin yufaqqihna fi din wa yu'allimna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil. Wa fatahana Allah ينور قلوبنا ويزيدنا علما ويرزقنا فهما وييسر أمورنا ويشرح صدورنا وييسر أمورنا والفتوح المنو إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع أولياء الله تعالى من أقطاب وأنجاب وأوتاد مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم وخصوصا إلى أرواح ساداتنا آل بعلوي المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي الحبيب عمر المحضر عبد الرحمن السقاف والحبيب عبد الله بن علوي الحداد الشيخ أبو بكر بن سالم والسيد أحمد بن عمر الشاطري والشيخ سالم بن سمير الشافعي الحضرمي وإلى جميع مشايخنا معلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بنيان الله ينور قبر Kartika Putri أن الله يغفر لها ويرحمها ويعلي درجاتها في الجنة ويكثر مثوباتها ويضاعف حسناتها إلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم. لما نواه الصالحون والعارفون على ما نوى شيخنا معلمنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia taufik, hidayah, inayah, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul sama-sama di Majlis Bustanul Muhibbin dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang kepada kita semua dengan pandangan kasih sayang. Dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, memperbaiki keadaan kita, memperbaiki keadaan hati-hati kita, memperbaiki keadaan hidup kita, keluarga kita, masalah-masalah yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Siapapun yang datang di antara kita dengan kesedihan, mudah-mudahan Allah gembirakan hatinya. Siapa yang datang di antara kita membawa masalah, kesulitan, kerumitan hidup, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan jalan keluar. Siapa yang datang di antara kita dalam keadaan terlilit hutang, Allah bayarkan hutangnya. Mudah-mudahan siapa yang datang di antara kita dalam keadaan sakit atau keluarganya ada yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan afiat seluruh badan, zahir dan batin. Siapa di antara kita yang datang dalam keadaan punya masalah, mudah-mudahan Allah berikan penyelesaian dalam masalahnya. Dan kita niatkan juga mudah-mudahan majlis ini menjadi sebab faraj, pertolongan dan juga keselamatan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga diangkat sebagai kemenangan bagi Palestina dan juga orang-orang yang tertindas daripada kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada orang-orang yang makbulin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibul Isra wal Mi'raj, yang tidak pernah berbicara, tidak pernah mengucapkan sepatah kata melainkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allah semoga selalu tercurahkan ke atas beliau sepanjang masa, dan juga ke atas keluarga beliau, sahabat beliau, keturunan beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita dalam keadaan istiqamah, mencintai, merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di hari kiamat mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan radin mardiyin. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun muliakan sahibatul bait, Ibu Atikah dan juga keluarga besar serta yang mewakili, yang kebetulan Ibu Atikah sedang berhalangan hadir dalam perjalanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kesehatan, keselamatan untuk beliau zahir dan batin, insyaallah. Urusan beliau dipermudah dan juga anak-anak dan juga keluarga beliau mudah-mudahan Allah jaga, dan juga hajat-hajat beliau mudah-mudahan Allah kabulkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan beliau dengan kebersamaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun muliakan juga para syarifah yang berhadir, para tokoh masyarakat. Mudah-mudahan keberadaan para syarifah di tengah kita, keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebab bertambahnya keberkahan dan juga keridaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita, dan juga tentu saja seluruh jamaah yang berhadir, ibu-ibunya, nini-nininya, adik-adiknya, ya. Mudah-mudahan kita semua dipandang Allah. Mudah-mudahan kita semua disayangi Allah. Mudah-mudahan kita semua dikasihi Allah. Mudah-mudahan kita semua diperbaiki Allah. Mudah-mudahan kita semua dilimpahi dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hadirat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi
Surat Al-Kahfi yang merupakan surat andalan orang beriman di akhir zaman. Surat andalan orang beriman di akhir zaman. Pegangan kita. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, siapa yang rutin membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahf dan 10 ayat terakhir daripada surat Al-Kahf setiap malam, tidak cuma malam Jumat aja, maka Allah akan memberikan perlindungan baginya daripada fitnah Dajjal. Andalan kita, pegangan kita. Kalau contoh pian kada hafal 30 juz daripada Al-Quran, paling tidak hafal surat-surat penting. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara min. Bacalah dari Al-Quran apa yang mudah kita baca. Yang mana yang mudah? Kalau ada orang bepadah yang dibaca Yasin aja, berulang Yasin lagi, maka kita bisa menjawab, karena yang surat yang lain saya tidak pandai membacanya. Jadi kalaupun ada orang hanya membaca surat Yasin saja di masa hidupnya, itu sudah sangat baik sekali. Walaupun tentu saja tidak lebih baik daripada orang yang rutin membaca Al-Quran lebih banyak daripada surat Yasin. Maka hadirat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, faqra'u ma tayassara min. Bacalah dari Al-Qur'an yang mudah bagimu. Kalau yang mudah bagi kita adalah surat Yasin, maka usahakan surat Yasin kita baca, dan usahakan juga kita ngambil daripada surat-surat lain, yaitu suratul Kahfi malam Jumat minimal seminggu sekali. Tapi lebih utama lagi kita baca setiap malam sebelum tidur 10 ayat pertama dengan 10 ayat terakhir. 10 ayat pertama dengan 10 ayat yang terakhir, dan juga suratul Muluk setiap malam. Ini yang dimaksud matayassara min, yang mudah bagimu untuk kamu baca. Yang mudah darimu untuk kamu baca. Terus kalau malam Jumat itu Kahfi, Sajadah, Dukhan, tambahin. Sajadah dan Dukhan itu ditambahin dalam malam Jumat. Kalau surat Waqiah itu dibaca setiap hari. Dikatakan lal faqra ma'al waqiah, tidak ada kefakiran bersama surat Waqiah. Namun kita itu seringkali baca surat Waqiah hanya fokus demi biar kaya aja, biar dapat rezeki aja. Padahal yang membaca surat Waqiah, salah satu aja manfaat daripada surat Waqiah adalah menghilangkan kefakiran. Tapi masih banyak lagi manfaat yang lain. Kalau kita cuma fokus pengen dapat satu, kita akan terhalang dari barakah yang lain yang lebih luas. Maka niatkan untuk kebaikan yang lebih luas daripada karunia Allah yang tidak terhingga. Al-Muluk setiap malam dengan 10 ayat Kahfi depan belakang. Kemudian malam Jumat Kahfi, Sajadah, Dukhan, dan ba'da asar biasanya kita baca surat Waqiah. Itu minimal yang bisa kita jadikan pegangan dalam seminggu. Faqra'u ma tayassara min. Bacalah dari Al-Quran yang mudah. Jangan sampai kita itu daripada orang-orang yang nanti diadukan. Faham ibu, diadukan. Rasulullah mengadu kepada Allah. Rasulullah mengadukan kita kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya mereka lah hajaru Al-Quran, telah meninggalkan, mengabaikan Al-Quran. Jangan sampai kita daripada orang-orang yang Rasulullah sendiri ngaduin kita di hadapan Allah, dia ya Allah orang yang meninggalkan dan mengabaikan Al-Quran. Maka paling tidak iqra'u, bacalah ma tayassara min, yang mudah kita baca. Dan daripada surat Al-Kahf ada satu ayat, setiap suratnya penuh makna, tidak habis-habis. Dalam banyak sekali majelis saya seringkali mengutip daripada setiap kata dalam suratul Kahf, dan yang ingin saya sebutkan di sini adalah ayat yang berbunyi ketika para pemuda yang ada di dalam goa ini tadi, yang beriman, mempertahankan keimanannya, lalu Allah tidurkan selama 350 tahun.
di dalam goa, dan mereka kemudian Allah bangkitkan kembali dari tidur dalam keadaan tidak berkurang dan masih awet muda, ya. Kalau ada dongeng Sleeping Beauty, tidur cantik tapi tidak mati, kita ada cerita yang lebih ajaib lagi. Dan mereka mempertahankan sesuatu yang mulia, keimanan, ketakwaan di dalam hati mereka. Ketika mereka bangun, mereka merasa lapar. Lalu mereka kemudian berkata kepada salah seorang dari 7 pemuda ini, mereka berkata, ayo kita, salah satu dari kita pergi ke pasar cari makanan. Maka mereka berkata, fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqim minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Katanya salah seorang dari mereka, utuslah salah satu dari kita membawa uang koin receh ini, wariqikum, ke kota. Mereka kan di goa. Goa itu biasanya di sebelah mana, Bu? Kalau ada kota, goa itu di mana? Di gunung, ya loh, jauh dari pemukiman. Begitu juga goanya mereka ini jauh dari pemukiman, jauh dari kota. Utuslah seorang di antara kita pergi ke kota bawa koin. Falyanzur, dan hendaknya dia cari ayyuha azka ta'aman, makanan yang baik untuk kita, yang halal, yang thayyib. Falyatikum, dan dia biar beli makanan untuk kita. Tapi kemudian waliyatalattaf, ada poin ayat terakhir ini berbunyi waliyatalattaf, hendaknya dia pergi dengan istilahnya itu apa ya, sembunyi-sembunyi. Berusahalah tidak menarik perhatian, dalam keadaan jangan sampai orang apa istilahnya contoh maksudnya bersikap dengan lemah lembut dan tidak menarik perhatian, sehingga dengan begitu kamu tidak dikenali orang, jadi tidak ditangkap. Walyatalattaf, hendaknya bersikap hati-hati, tenang, tidak gerasa gerusu, pelan-pelan, sembunyi-sembunyi, jangan menarik perhatian. At-talattuf berasal daripada kata lutuf, artinya lembut atau bersikap hati-hati, pelan-pelan. Orang Jawa bilang alon-alon, tenang. Ya, bersikap tenang. Termasuk daripada bentuk ketenangan itu adalah jangan berlari, jangan bersuara keras. Maka subhanallah, at-talattuf ini adalah salah satu yang sangat dianjurkan di dalam akhlak nabawi, dalam akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam banyak sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian sholat jangan berlari, kata Nabi. Jadi ada orang mau ngejar jamaah sama imam, dia lari dari ujung, lari, biar apa? Allahu Akbar, sempat 1 rakaat sama imam. Itu makruh hukumnya, tidak diperbolehkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergilah kamu ke masjid dalam keadaan tenang, melangkah dengan tenang, yang kalau kamu sempat langsung diikuti, yang kurang tinggal ditambahi. Tinggal masbuk, berdiri lagi apa yang kurang. Tidak perlu sampai lari-larian, gedebuk-gedebuk demi ngejar contoh rakaat pertama. Kalau memang sudah terlambat, ya sedapatnya aja dengan imam. Ini satu dalam soal sholat. Termasuk juga dalam soal suara. Katanya Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tukhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu bersuara keras, berteriak-teriak. Jangan berteriak-teriak seakan-akan seperti ringkikan khimar. Karena itu termasuk menunjukkan sikap yang tidak tenang, sikap seseorang yang gerasa gerusu, yang kasar. Maka penting sekali untuk memiliki sikap tenang. Walyatalattaf, hendaknya bersikap hati-hati,
penuh ketenangan agar la yash'uranna bikum ahada, tidak ada yang menyadari kalian, jangan menarik perhatian. Saya ingin mengisahkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda bernama Ashaj Abdul Qais. Ashaj Abdul Qais. Dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia kembali ke kampungnya. Dalam keadaan berbeda. Lalu diperhatikan oleh ahli sukunya, oleh kabilahnya, kok kayaknya bukan akhlak, tapi akhlaknya berbeda, cara bicaranya berbeda, tapi ada yang berbeda. Setiap pagi, siang, sore, maghrib, malam, kayak dia punya ritual khusus. Berdiri, membungkuk, sujud, berdiri, membungkuk, sujud. Ada apa ini? Dapat ilmu dari mana? Dicari, diinterogasi, dicari tahu, lalu kemudian diberitahu, disampaikan, didakwahi sama Ashaj Abdul Qais, sampai-sampai seluruh kampung masuk Islam. Begitu seluruh kampung masuk Islam, mereka semua penasaran sama sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa sih Nabi Muhammad? Diceritakan sama Ashaj bin Abdul Qais, karena Ashaj bin Abdul Qais sudah ketemu masuk Islam di tangan Nabi. Diceritakan wajah tampannya, akhlaknya, cara berjalannya, cara makannya, cara bicaranya, semua pada penasaran. Maka kemudian akhirnya mereka sepakat untuk pergi ke Madinah mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk berbaiat, menyatakan bahwa kampungnya Ashaj Abdul Qais sudah masuk Islam semua. Datang mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka sampai ke Madinah dan menambatkan unta-unta mereka di depan masjid, orang-orang dari sukunya Ashaj bin Abdul Qais ini, kan orang dari luar kota Madinah masuk ke kota Madinah kayak kita, sudah masuk kota Madinah, kayak apa gayanya kita, kayak apa kalau apalagi yang pertama kali masuk, melihat jalan, lihatin orang-orangnya, lihatin masjidnya, kan begitu. Bahkan kalau kita baru sampai kayaknya tuh nggak sabar mau turun ketika itu juga dari bis, langsung pergi ke Masjidil Nabawi, masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa langsung ke masjid, langsung lari. Dan begitu juga yang terjadi pada kabilahnya Ashaj Abdul Qais ini. Begitu sampai depan masjid Nabi, mereka langsung turun, lari masuk ke dalam Masjid Nabawi demi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah nggak sabar, penasaran. Sedangkan Ashaj bin Abdul Qais, beliau lebih memilih untuk merapikan dulu kendaraan-kendaraan sukunya. Jadi mereka begitu turun langsung pada lari. Sedangkan unta-untanya berantakan. Yang maksudnya berantakan ini berkeliaran ke sana sini. Akhirnya oleh Ashaj ini ditambatin satu-satu, didudukin, dilepasin pelanaknya agar sang unta ini bisa istirahat dengan baik. Kemudian beliau mandi. Setelah mandi, beliau berpakaian, memakai minyak wangi, rapi, berpenampilan istilahnya segar, fresh. Kan datang dari jauh, kena panas, kena pasir, kena debu, bau, keringetan, mau meluk Nabi kan gak cocok. Maka beliau subhanallah mandi terlebih dahulu, berpakaian rapi, memakai minyak wangi, baru kemudian masuk ke dalam Masjid Nabawi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kurang rindu hatinya Ashaj bin Abdul Qais. Kenapa? Karena Ashaj sudah pernah melihat. Orang yang sudah pernah melihat, cintanya, rindunya lebih besar daripada orang yang belum pernah melihat. Tetapi beliau punya satu sifat, tenang. Lalu begitu beliau datang, sowan bahasa kita, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fika khaslatan yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Sesungguhnya wahai Ashaj Abdul Qais, pada dirimu ada dua sifat. Sifat yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya. Sifat yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya. Wa ma huma ya Rasulullah? Apa yang keduanya itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-anah war-rifq. Ar-rifq wal-anah. Ar-rifq kelembutan, al-anah kehati-hatian. Jadi beliau
walaupun begitu tetap berusaha tetap tenang, berpikir dengan baik, melakukan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya, porsinya dan posisinya. Maka hadirat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu belajar untuk bersikap tenang, tidak keburu terbawa emosi, tidak terburu menghakimi orang lain. Tidak terburu-buru menghakimi orang lain. Oh, melihat orang berbuat dosa atau melihat orang lain atau melihat anak kita melakukan satu kesalahan, langsung kita marah, terbawa emosi, sampai-sampai kita perlu bertanya, hanya sekedar menghilangkan tupperware, hanya sekedar memecahkan gelas, menumpahkan air, kita langsung meninggikan suara sehingga merusak ataupun menghancurkan perasaan sang anak, hati sang anak. Padahal mana yang lebih mahal, mana yang lebih berharga, hati anakmu atau tupperwaremu? Air yang tumpah, mana kesalahan yang lebih besar? Air yang tumpah atau emosi dan mental anakmu, seorang manusia yang nanti akan membawa mentalnya, hatinya sampai dewasa, menyimpan apa yang diperlakukan ibunya kepadanya. Ini penting untuk kita pahami. Ketika ada seorang Arab Badui kencing di dalam masjid Nabi, seluruh para sahabat yang melihat gemes, mau dipukulin, mau diusir, mau ditarik. Kata Nabi, tenang, biarin aja dia menyelesaikan kencingnya. Biarin aja dia menyelesaikan kencingnya. Begitu selesai kencing, dipanggil oleh Nabi SAW, ya Abdullah, wahai hamba Allah, sesungguhnya masjid ini adalah tempat untuk kita berzikir. La yasluhu illa li dzikrillah. Tempat kita mengingat Allah, membaca Al-Quran. Tidak cocok, enggak pantas buat yang kotor-kotor. Diomongin begitu sama Nabi. Kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat yang lain, siram area yang dikencingin itu dengan air. Kan selesai. Pesan sampai ya, ilmu menghilangkan najis dapat, betul. Si Arab Badui kemudian masuk Islam, kemudian dia menjadi orang yang paling cinta sama Allah dan Rasulnya. Coba kalau terjadi apa yang diinginkan para sahabat untuk lakukan pada Arab Badui, lagi kencing dipukulin, apa yang terjadi? Najisnya kemana-mana. Orang kalau lagi kencing diganggu, apa yang terjadi? Mungkin akan jadi infeksi saluran kencingnya. Habis itu apa yang terjadi? Dia sakit. Satu, kemudian dia benci sama Islam, benci sama orang-orang Islam. Maka akan terjadi mudarat yang lebih besar, yang lebih banyak. Maka ini sifat tenang kita. Kalau seandainya contoh si Arab Badui ini akhirnya jadi mudarat besar, jadi musuh Islam besar, membunuh diam-diam dari belakang salah satu daripada sahabat Nabi karena punya dendam dia, waktu kencing diganggu, disikapi dengan akhlak yang buruk. Akhirnya kita akan mempertanyakan, bukankah lebih baik waktu itu kita biarin aja, kita bersikap lembut kalau tahu mudaratnya malah sebesar ini. Makanya kata Nabi SAW, segala sesuatu yang diperlakukan dengan lembut akan membuat sesuatu itu semakin baik. Akan membuat sesuatu itu semakin baik. Kata Nabi SAW, innar rifq la yakunu fi syai'in illa zanah. Kelembutan pada sesuatu itu tidak menambahkan sesuatu selain ketenangan. Dan contoh kalau kita punya tanaman, Bu, kita itu ketika nyiram kan, si air yang keluar dari tempat penyiram bunga itu kan lubangnya kecil-kecil. Itu untuk memberikan kelembutan. Coba kalau kita siram dengan gayung sebaskom begini, hancur. Daunnya, bunganya rontok. Itu yang dimaksud perlakukan dengan lembut. Mana yang lebih berharga? Antara hati anak kita, antara hati saudara kita, antara hati orang tua kita dengan sekedar kesalahan. Kesalahan bisa diperbaiki. Manusia wajar melakukan salah.
Manusia wajar melakukan salah. Hatta kita sendiri ketika kita melakukan salah, kita ingin diperlakukan seperti apa? Kita ingin diajak bicara dengan baik, tidak dimarah-marahi, tidak dipermalukan, tidak diejek, tidak disindir-sindir, tidak diingat-ingat di masa kemudian. Bukankah begitu kita ingin diperlakukan? Maka seperti itu juga hendaknya. Kita seringkali menganggap anak kita itu, anak secara khusus, secara umum ya, sebagai ibu-ibu merasa anakku sendiri ya, anakku sendiri. Emang dikira anaknya nggak punya hati, nggak punya perasaan. Saya pernah bertemu seorang ibu yang bolak-balik ngomong, iya bu, iya ustazah, lihati anak ulun nih dasarnya makan banyak makanya gemuk. Dia suka masak makanya gemuk. Bolak-balik nyebut anaknya gemuk depan saya. Saya bilang dalam hati waktu itu, saya merasa nggak pantas. Dan di depan sang anak, anaknya senyum, antara malu, antara nggak enak hati. Padahal sekedar gemuk. Padahal sang anak pun tentu saja malu disebut-sebut bolak-balik. Apa sih manfaatnya? Faedahnya atau secara memberikan apa? Memberi info. Hatta diri kita lihat sendiri, ya udah, emang gemuk, tapi kenapa harus disambat-sambat terus seperti itu? Kenapa harus disebut-sebut terus? Maka ini penting sekali untuk kita faham cara berbicara, cara bersikap, cara berkata-kata dengan baik, menempatkan segala sesuatu, menjaga dengan penuh kelembutan, dengan penuh kehati-hatian. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik. Wal yatalattaf. Gitu ngelihat kesalahan jangan langsung dihakimi, jangan langsung masuk neraka. Dapat kualat dia. Kualat. Makanya orang-orang para salihin sejahat-jahatnya orang itu masih Allah yahdi. Mudah-mudahan Allah beri hidayah. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk. Mudah-mudahan Allah buka hatinya. Mudah-mudahan Allah beri kesadaran. Jangan langsung kena kualat itu. Hati-hati aja. Dia pasti dapat balasan dia. Jangan mudah-mudah langsung melaknat orang. Ya, jangan mudah-mudah. Al-mu'minu laisa bil'an. Mukmin itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah tukang laknat. Bukanlah tukang laknat, enggak mudah mensyirikkan orang, enggak mudah mengkafirkan orang. Wal yatalattaf. Bersikap lembutlah, bersikap tenang dan penuh kehati-hatian. Hadirat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam keseharian hidup kita. Dalam keseharian hidup kita, kalau kita hendak mulai beramal, mulai sholat, pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Jangan langsung semalaman kada guring, siang puasa seharian, habis itu makannya langsung ekstrim, sahur cuma 3 biji kurma, buka puasa cuma 3 biji kurma, paling bertahan 3 hari bu. Habis itu hari keempat udah balas dendam. Maka penting untuk kita bisa waliyatalattaf dalam ibadah. Kalau salat duha hari semangat nih, langsung 8 rakaat, 12 rakaat salat duha. Besoknya, lusanya jangankan 2 rakaat, udah dibayar kemarin 12 rakaat buat 12 hari. Oke, ini penting. Ambil sedikit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mal adwamuha wa in qal. Sebaik-baik amal adalah yang dapat dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Kalau pian baca sehari 1 lembar aja Al-Qur'an, 1 lembar aja Al-Qur'an tapi sehari itu jauh lebih baik daripada pian baca 1 juz sehari, 1 bulan kemudian baru 1 juz setelahnya. Itu penting untuk kita pahami. Waliyatalattaf, pelan-pelan, sikap lembut dalam ibadah, dalam bermuamalah, dalam mengambil sikap, dalam bergerak-gerik, sehingga dengan begitu istilahnya walaupun lambat akan sampai juga. Walaupun sedikit tetap
ada bendanya, tetap ada karunia dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatan dan juga usaha kita untuk sampai kepada kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua taufik menjadi orang-orang yang bisa bersikap lembut, menjadi orang yang bisa bersikap tenang, baik dalam kita emosi, penting sekali. Bahkan termasuk ketika kita sedang emosi, lagi marah, jangan langsung mengucapkan ucapan-ucapan mengancam, langsung kadaku barii lagi inya, awas saja amunya datang ke sini, ancaman-ancaman, karena kita marah. Tahan dulu. Sebab bahaya sekali ketika kita sedang marah mengucapkan ucapan-ucapan. Rasanya hendak ku buat begini aja. Kadang-kadang ketika kita bersikap dengan ancaman-ancaman itu, ketika kita betul-betul lakukan, apa yang terjadi? Hancur semua cerita. Atau kita dalam musyawarah organisasi, ada satu yang nggak setuju, punya pendapat lain, keluarkan aja inya. Akhirnya tujuan kita yang bersama-sama ingin mewujudkan sesuatu jadi nggak tercapai. Perlu ar-rifq at-talattuf. Allah yaltuf bina insyaallah, yafiqna likulli ma yuhibbu wa yarda. Amin ya rabbal alamin. Hadirat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita menyambung kajian kita daripada kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah, Nailur Raja oleh Al-Allamah Al-Faqih As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Adapun